Shalom saudara-saudara terkasih yang ada di rumah atau di mana kita berada saat ini. Mari kita luangkan sejenak waktu kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mari saudara kita angkat satu pujian, katakan bagi Tuhan bahwa Tuhan adalah segala-galanya. Mari dengan penuh sungguh-sungguh menyanyikan lagu ini. Sebab hanya Tuhan lakukan. Salam Bapak Ibu Saudara, senang sekali bisa bertemu kembali dalam ibadah online hari ini. Sebelum saya sharing firman Tuhan, mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan, kami berdoa, biarlah Engkau mengajar kami, mengurapi kami, dan berikan kami pengertian akan firman-Mu sehingga kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih, berikan kami komitmen Tuhan, ajari kami untuk komitmen melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, hari ini saya ingin berbicara tentang kasih.
Kasih ini berbicara tentang karakter Tuhan dalam kehidupan kita yang harus kita terapkan, yang harus kita praktekkan, kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. 1 Korintus 13 ayat 1, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayat ini begitu keras sekali Bapak Ibu, dikatakan sekalipun kita bisa dengan semua bahasa kita kuasai, bahkan bahasa malaikat, tapi kalau kita tidak punya kasih, kita sama dengan gong yang berkumandang, canang yang gemerincing, tong kosong nyaring bunyinya. Artinya tidak ada faedahnya. Di ayat 2, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Luar biasa. Bernubuat, memiliki semua rahasia, mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Jadi bukan berbicara tentang memindahkan masalah saja, tapi ini benar-benar memindahkan gunung, memindahkan dari sesuatu kepada yang lain, dan ini luar biasa imannya. Tapi firman Tuhan katakan, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Nah ternyata Bapak Ibu, apa sih kasih? Begitu dalamnya kasih itu. Di ayat 3, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Pasal 13 dari kitab Korintus ditulis oleh Paulus kepada jemaat Korintus. Jemaat Korintus memiliki karunia yang luar biasa, memiliki pelayanan yang luar biasa, memiliki talenta yang luar biasa. Tetapi Paulus mengajarkan tentang hal yang penting yang perlu dimiliki oleh jemaat Korintus, yaitu kasih. Sama seperti pada kita Bapak Ibu, hari ini Tuhan berbicara bahwa karakter itu penting Bapak Ibu, lebih penting daripada kepintaran, kecerdasan, daripada pengetahuan. Karakter itu jauh lebih penting daripada itu semua. Nah, kalau kita bisa semua bahasa manusia, ada banyak bahasa manusia. Mungkin kita juga kuasai bahasa-bahasa daerah, bahasa di luar bahasa Indonesia. Bahkan kita juga menguasai bahasa malaikat. Tapi kalau kita nggak punya kasih, kita nggak ada faedahnya, kita nggak berguna. Sama dengan gong yang berkumandang, canang yang gemerincing. Kemudian kalau kita mengetahui segala rahasia, bernubuat, dan kemudian memiliki seluruh pengetahuan atau iman kita, iman yang sempurna, memindahkan gunung. Tapi kalau kita tidak mempunyai kasih, sama sekali tidak berguna. Kemudian sekalipun kita membagi-bagikan semua yang ada pada kita kepada orang lain, kita berikan, kita tolong orang lain, semua kita bantu, bahkan menyerahkan tubuh kita untuk dibakar. Tapi kalau aku tidak punya kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi Bapak Ibu, ayat firman Tuhan ini sangat penting sekali menekankan bahwa yang terutama adalah kasih. Kalau kita belajar hukum yang terutama, kasihilah Tuhan Allahmu. Kemudian yang kedua adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Siapa itu kasih? Kasih itu Yesus. Apa itu kasih? Firman Tuhan ayat 4 dikatakan begini, kasih itu sabar. Kasih itu sabar. Kita harus memiliki sabar dalam hidup kita. Ini berbicara karakter. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Apakah Bapak Ibu menjadi orang yang sabar? Sudah menjadi orang yang sabar? Apakah kita semua sudah menjadi orang yang murah hati? Apakah kita sudah menjadi orang yang tidak cemburu, tidak iri, tidak memegahkan diri, tidak sombong? Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak egois, tidak pada sentralisasi pada diri kita sendiri. Tidak pemarah. Boleh marah boleh, tapi tidak pemarah. Kemudian tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak dendam, tidak kepahitan dengan orang.
tidak sakit hati dengan orang, tidak kecewa dengan orang. Ini berbicara tentang hati kita, Bapak Ibu. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa yang penting adalah yang kita miliki adalah bagaimana karakter hidup kita itu bertumbuh serupa seperti Kristus, memiliki karakter Allah dalam hidup kita, memiliki kasih dalam hidup kita, kasih yang kita praktekkan setiap hari Bapak Ibu, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam kehidupan kerohanian kita sebagai orang percaya. Kita harus memiliki kesabaran, hidup yang sabar. Kita harus murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Hal-hal ini perlu kita lakukan setiap hari dalam hidup kita, Bapak Ibu. Kita praktekkan, kita manifestasikan dalam hidup kita, dalam perkataan kita, perbuatan kita, sikap kita, tingkah laku kita, bahkan pikiran kita, perasaan kita. Kita harus lakukan ini. Kenapa? Karena itu kasih. Kalau kita memiliki pelayanan yang hebat, pelayanan yang luar biasa, kemudian kita memiliki pengikut yang banyak, tapi kalau kita tidak punya kasih, itu tidak berarti apa-apa. Tuhan mengajarkan bahwa hidup kita harus serupa dengan segambar dengan Tuhan. Manifestasikanlah kasih itu, kasih Allah itu ada dalam hidup kita. Kalau kita buka kitab Matius, tidak semua orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Pada hari terakhir banyak orang berseru, Tuhan, Tuhan, kami bernubuat, kami mengusir setan, kami menyembuhkan orang. Tapi Tuhan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Mari Bapak Ibu sebagai orang percaya, kita harus berubah Bapak Ibu. Berubah dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam tingkah laku kita. Pancarkanlah kasih Allah dalam hidup kita. Hidup yang memancarkan kasih Tuhan, yang mengasihi orang lain, mengasihi sesama. Nah, ketika hidup kita penuh dengan kasih Allah, hidup kita memancarkan kasih, maka hidup kita berdampak bagi orang lain. Bukan kita mengejar yang di dunia ini, tetapi Tuhan mau, Tuhan yang tinggal dalam hidup kita, itu manifestasi dalam sikap kita, dalam karakter kita, dalam perbuatan kita. Menjadi orang percaya adalah tujuannya menjadi serupa, segambar dengan Tuhan, dan melakukan kehendak Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita berubah setiap hari dalam pekerjaan kita, aktivitas kita, apa saja dalam pelayanan kita Bapak Ibu. Kita mesti berubah. Milikilah kasih dalam hidup kita. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak megahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dan seterusnya, kita belajar karakter kita harus berubah. Sehingga ketika dia datang kali yang kedua, kita akan bersama-sama dengan dia. Kita mempersiapkan diri kita menjadi mempelai dia, mempelai Tuhan. Tuhan akan segera datang. Mari kita persiapkan hati kita, persiapkan hidup kita. Milikilah karakter Tuhan dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat firman-Mu, renungan singkat hari ini Bapak. Biar ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Engkau yang mengubah kami Tuhan, sehingga kami menjadi serupa dengan Engkau. Mampukan kami untuk kami bisa melakukan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Engkau mengajar kami anak-anak-Mu Tuhan untuk memiliki karakter Kristus dalam hidup kami, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, hidup kami memuliakan Engkau ya Tuhan, dan banyak orang boleh dimenangkan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Berkati kami semua anak-anak-Mu hari ini Tuhan. Berkati berlimpah-limpah. Kau memberkati keluarga, pekerjaan, usaha rumah tangga. Kami yang kuliah, sekolah juga Tuhan memberkati kami. Tuhan tolong kami setiap pergumulan yang kami hadapi. Tuhan tolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah setiap kami boleh menerima berkat dari Tuhan. Biar berkat dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam Yesus Kristus Tuhan, persekutuan dan penghiburan dalam Roh Kudus menyertai yang berkati Engkau sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, setiap orang percaya berkati katakan amin. Tuhan berkati. Salam.